kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-6. Ibadah masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih senantiasa dalam lindungan kasih setia Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Hari ini ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Panjaitan, SPDK. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi ini, kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya. Hadir di tengah persekutuan di tempat kediaman rumah masing-masing jemaat. Marilah dengan penuh sukacita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing yang mendasari ibadah Minggu Paskah ke-6 ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan menyanyi, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli.
Jemaat yang terkasih, dengan sikap duduk tegap sempurna bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia dan dengan gereja segala abad, mari kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi, "Ku tahu Tuhan pasti buka jalan." Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat kita bernyanyi, "Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu." Firman
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami di sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Di pagi hari ini Bapa, kami hari doa firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Bapa bertata di hati kami. Biar Engkau Tuhan bersabda bagi kami. Biar kami sebagai anak-anak Bapa yang rindu akan firman-Mu disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Gunakan tutur mulut kata hamba-Mu untuk saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu bekas nama-namanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di Minggu Paskah ke-6 terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Saya akan baca dari kita sekalian, jemaat terkasih Tuhan, membacanya di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang ada Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kurang apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan berbagi setiap orang yang mendengar, yang merenungkannya dan berbagi hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Terpujilah nama Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-6. Dan hari Kamis besok tanggal 21 Mei kita akan mengadakan perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema yang akan kita renungkan di Minggu Paskah ke-6 ini, minggu-minggu bagaimana Yesus menampakkan diri kepada umatnya, di bawah judul Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Paulus berkunjung ke kota Antiokhia, dia melalui sebuah kota yaitu Athena.
Ia melalui sebuah perjalanan menuju Athena terlebih dahulu sebelum dia memasuki kota Antioquia. Artinya di situ, ketika dia mengunjungi sebuah kota di Athena. Athena adalah sebuah kota Yunani, memiliki peradaban Yunani kuno yang sangat kuat. Sampai sekarang kepercayaan yang dilakukan oleh bangsa Yunani masih dilakukan. Makanya ketika Paulus di dalam kota Athena, ia melihat banyak sekali patung-patung, banyak sekali berhala-berhala yang ada di kota tersebut. Bahkan di kota tersebut juga mereka menyembah dewa-dewa. Mungkin kalau kita lihat cerita-cerita tentang bangsa-bangsa Yunani, dewa-dewa Yunani, ada dewa Hercules, ada dewa Zeus, ada Poseidon. Artinya mereka mengagungkan dewa-dewa tersebut, karena dewa-dewa tersebut merupakan gambaran atau merupakan suatu contoh dari alam semesta. Seperti dewa Zeus adalah dewa yang memiliki kuasa atas bumi. Hercules adalah merupakan anak dari dewa Zeus. Poseidon adalah dewa dalam air. Artinya mereka semua dewa-dewa itu disembah dengan memberikan sebuah kuil atau tempat peribadatan berbeda-beda. Maka ketika Paulus melewati demikian, Paulus mengabarkan tentang siapa itu Yesus Kristus, memberitahukan siapa itu Yesus Kristus. Dan ketika mereka mendengar, mereka kaget. Oh, ada dewa lain. Oh, ada dewa yang besar lagi selain dewa-dewa yang mereka kenal. Artinya disitulah ketika Paulus berkata demikian, orang-orang Yunani, orang-orang Athena kaget. Siapa itu lagi dewa yang disebutkan oleh Paulus? Maka dari pembacaan kita di ayat ke-22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Areopagus itu adalah sebuah mesbah atau sebuah tempat bilik yang pada saat itu dipakai oleh imam-imam yang Yunani untuk memberitakan bahwa dewa ini adalah dewa terbaik. Maka setiap hari itu ada pemberitaan oleh imam-imam Yunani. Maka ketika Paulus berdiri di situ, Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ayat 3, sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujianmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Artinya ketika Paulus berdiri situ, Paulus mengungkapkan apa yang mereka sembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Artinya mereka tidak mengenal siapa itu dewa-dewa. Mereka cuma mendengar cerita-cerita, mitos-mitos terjadi. Maka ketika Paulus memberitakan demikian, Paulus sangat kaget. Karena kenapa? Mereka menyembah dewa atau Allah yang tidak pernah mereka kenal, yang tidak mereka yakini bisa menyelamatkan. Maka di ayat selanjutnya dia berkata di ayat ke-23, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil buatan tangan manusia. Artinya memang benar, Allah tidak diam dalam kuil-kuil. Allah tidak diam dalam patung-patung. Allah tidak diam dalam batu-batu. Karena Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa para dewa-dewa atau Allah-Allah lain. Maka ketika Paulus melakukan demikian, Paulus mengikuti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama dan yang kedua, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Artinya Paulus menginginkan bahwa orang-orang Yunani, orang-orang Athena jangan membuat Allah lain, jangan menduakan Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah yang tidak dapat disembah cuma dengan batu atau patung saja. Maka di hukum Taurat yang kedua adalah jangan membuat bagiku patung seperti
yang menyerupai baik di bawah langit maupun di atas langit. Artinya jangan sampai kita melakukan penyembahan kepada Allah-Allah yang tidak, atau Allah-Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Maka ketika Paulus melihat demikian, Paulus sangat marah. Karena orang-orang Athena saat itu masih hidup di bawah kepercayaan mitos-mitos masing-masing. Makanya ketika Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Athena melalui perjalanannya, orang-orang Athena saat itu harus diubahkan. Walaupun sampai sekarang mereka masih mempercayai, masih mengadopsi pemahaman-pemahaman demikian. Karena mereka masih mencari, belum merasakan. Oleh karena itu, bagaimana kita memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa? Artinya kita ini merupakan amanat agung. Sebelum Yesus Kristus naik ke atas surga, amanat agung itu diberikan kepada semua umat manusia. Kita harus memproklamasikan. Walaupun orang tersebut tidak akan mendengarnya, kita harus memproklamasikan. Maka dasar pembimbing kita itulah menjadi dasar bagi kita, supaya kita bisa memproklamasikan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seperti minggu lalu kita sudah mendengarkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lagi menuju Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan menuju surga. Tidak ada lagi jalan menuju Bapa. Cuma hanya Yesus Kristus. Maka saat ini kita di Minggu Paskah ke-6 ini kita dituju oleh Tuhan untuk kita memproklamasikan siapa itu Yesus Kristus. Makanya pada pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, menurut kita sebagai orang percaya, siapakah itu Yesus Kristus bagi kita? Pertanyaan itu bisa kita jawab pribadi. Kebanyakan kita masih akan jawab, oh Yesus Kristus juru selamat saya. Oh Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Oh Yesus Kristus adalah anak Allah. Pertanyaan itu kalau kita tanyakan itu cuma hanya kita bisa membicarakan karena apa? Kita melihat Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus menganggap Yesus Kristus bukan Tuhan. Paulus menganggap Yesus Kristus adalah Allah yang merupakan manusia yang bisa menjadi seorang sahabat. Maka dalam pembacaannya kita lihat, disitulah dia menjelaskan bahwa Allah yang akan nanti datang kedua kalinya di dunia ini, dialah Allah yang sahabat kita. Oleh karena itu bagaimana kita memproklamasikan Allah yang hidup kepada bangsa itu? Pertama, kita harus menjadikan Yesus Kristus sahabat kita dulu. Kita harus mengenal Yesus Kristus dulu. Kita tidak bisa memproklamasikan Yesus adalah Allah yang hidup kalau kita sendiri tidak menjadi sahabatnya. Kita tidak sendiri menjadi lebih dekat kepada Yesusnya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi sahabat Yesus? Yaitu kita mengenal Kristus melalui firman-Nya, melalui perjalanannya, melalui pengajarannya. Kita banyak orang Kristen, seperti minggu lalu kita mendengarkan, banyak orang Kristen yang mengalami ketakutan. Apalagi saat musim corona ini merupakan sebuah tanda-tanda akhir zaman. Iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai kita. Kalau dalam kitab Wahyu kita baca bagaimana iblis mencobai manusia itu 1000 tahun. Saat ini Tuhan cuma memberikan waktu cuma sampai 1 bulan saja, kita masih merasakan ketakutan, tidak kuat. Bagaimana kita bisa memproklamasikan Allah kalau kita sendiri masih merasa ragu kepada Yesus? Bagaimana kita memproklamasikan Allah yang hidup kalau kita sendiri ketakutan? Makanya hal pertama kita mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, Kristus hadir dalam hidup kita. Kristus masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita. Kita bisa memproklamasikan. Ketakutan itu tidak ada. Yang kedua, bagaimana kita memproklamasikan Allah yang hidup? Kita harus mengerti dan memahami firman-Nya. Jangan ketika kita memberitakan firman Tuhan kita dengan secara sembarangan. Kita harus mengenal dulu, kita mengerti dulu firman-Nya. Firman Tuhan jangan kita ambil comot-comot. Kita lihat ada orang yang mungkin pernah nyakit hati kita.
Kita baca di rumah, oh ketemu Alkitab ya. Saya comot biar orang itu jatuh. Jangan. Firman Tuhan ini menjadi pendidik bagi kita. Segala tulisan yang dihilangkan Allah itu untuk mengajarkan, mendidik dan memperbaiki orang dari kesalahan. Artinya ketika kita untuk memproklamasikan firman Tuhan, kita harus mengerti dulu firman Tuhan yang kita sampaikan. Karena banyak orang-orang di luar sana, ketika memproklamasikan firman Tuhan, ada yang pertanyaan tidak bisa jawab. Kita mau nanti pendek saja. Itu tidak boleh. Artinya kita sudah memahami apa sih firman Tuhan. Siapa sih itu Yesus Kristus. Karena beberapa hari yang lalu saya pernah, ini bukan perdebatan, tetapi ada pertanyaan. Jika kita meninggal, kita yakin gak masuk surga? Pertanyaan ini sangat mudah. Jika kita meninggal, kita yakin gak masuk surga? Kalau kita bilang yakin, buktinya apa kita yakin masuk surga? Buktinya apa kita yakin masuk surga? Tetapi jawabannya itu sangat mudah. Seperti Nas membimbing kita tadi. Yesuslah merupakan jalan kebenaran dan hidup. Artinya ketika saya mati, saya pasti akan ke surga. Karena Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itulah, ketika kita sadar bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kita punya motivasi, kita punya keinginan untuk mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itulah, hal yang kedua tadi kita harus mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa, yaitu adalah kita harus membawa orang tersebut dalam doa. Sebelum kita memproklamasikan, kita bawa Allah tersebut kepada doa. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Karena ketika kita memproklamasikan Allah, iblis juga ingin menjatuhkan. Iblis juga ingin menghambat kita. Maka ketika kita memproklamasikan, mengabarkan saksinya Tuhan, memberitakan bahwa Yesus Kristus juru selamat, kita harus berdoa terlebih dahulu. Minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan dalam doa. Dan tiga hal inilah yang menjadi dasar bagi kita. Ketika kita memproklamasikan Yesus Kristus juru selamat, kita bisa memproklamasikan bukan hanya dari keluarga kita, tetapi kita bisa memproklamasikan ke seluruh dunia. Maka firman Tuhan dalam Yohanes 1:12, jika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yudea, di Samaria, sampai di ujung bumi. Biarlah itu menjadi dasar bagi kita, itu menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi. Biarlah firman ini di minggu Paskah ke-6 ini menjadi kekuatan bagi kita, memotivasi bagi kita. Dan kita ketika hari kenaikan Yesus Kristus, kita dikuatkan, kita disiapkan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kami diajarkan, kami dididik Bapa, supaya kami memproklamasikan kehadiran Bapa di tengah-tengah dunia ini Bapa. Hamba-Mu sudah berbicara Tuhan, biar kuasa Roh Kudus Bapa memampukan kami Bapa, supaya kami dapat melaksanakannya Tuhan. Bapa surga, hamba tidak berdoakan juga Tuhan untuk jemaat-Mu Gereja Kristen Indonesia El Sade Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati para hamba-hamba-Mu Bapa yang sudah melayani-Mu Tuhan. Berkati seluruh kebutuhan jemaat-Mu, apapun yang dibutuhkan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak berdoakan juga Bapa untuk jemaat Bapa, mungkin Bapa ada yang sedang bersuka cita Bapa atau pertama tahun 1 tahun umurnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Untuk anak terkasih kami, Medika Rory, Ibu Penatua Yuni Susiati, anak terkasih Andreas dan Andriel Giovanni Simanmata. Berkati semuanya Bapa, keempat anak ini Bapa. Biar dalam usia baru ini Bapa, anak-anak Bapa diberikan kesehatan, kemampuan dan kecerdasan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk
Seluruh jemaat Bapak mungkin sedang sakit Bapak, biar Tuhan Kau berikan kesehatan. Yang sedang berbeban berat Tuhan Kau berikan keringanan. Yang sedang mencari pekerjaan Kau berikan pekerjaan. Yang sedang mencari rezeki biar Kau berikan rezeki. Kami tidak berdoakan juga Tuhan saudara kami Bapak, berkati bangsa negara kami Indonesia ini Bapak. Berkati pemimpin kami Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Berkati seluruh anggota parlemen, baik DPRD, MPR maupun para menteri. Terkhusus para pemimpin kami di wilayah DKI Jakarta ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk para perawat-perawatmu, dokter-doktermu, garda terdepan Bapak, untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami serahkan dalam tangan. Biar Tuhan COVID-19 ini Bapak Kau angkat, Kau jauhkan dan Kau musnahkan dari muka bumi ini Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami tidak lupa doakan juga Tuhan untuk gereja-gereja Indonesia Bapak saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapak. Biar firman Bapak yang disampaikan oleh hamba-hambamu melalui streaming itu menguatkan kami Bapak, dan mempersiapkan kami juga Tuhan untuk menyambut hari kenaikan Bapak di tanggal 21 Mei nanti Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapak Saudara. Inilah seluruh permohonan doa kami yang kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Biar doa-doa kami kurang sempurna nih Bapak, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah minggu pagi ini, kita berdoa menerima pengutusan dan berkat. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jemaat terkasih Tuhan, kita sudah firman Tuhan. Camkan dan lakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah minggu pagi ini. Selamat hari Minggu.